Om Swastiastu, Salam Rahayu, Sarang Sami, Semeton Tidiang, saudara-saudaraku yang ada di Jebak Jagat Bali dan Nusantara. Kali ini saya membahas tentang penyakit yang ditimbulkan yang ada di dalam tubuh kita. Susunan yang ada di dalam tubuh kita akan terguncang, akan menimbulkan suatu penyakit yang ada di dalam diri kita, antara lain air, api, dan udara. Jika itu tidak seimbang, maka terjadilah goncangan-goncangan yang ada di dalam diri kita yang akan menimbulkan kita jatuh sakit, baik di dalam jiwa maupun di badan kita. Semua itu dipengaruhi oleh pemikiran. Kalau terus-terusan pemikiran kita ruwet, akan menimbulkan efek samping bagi badan kita. Keriput, mengalami cepat penuaan, tidak awet muda. Muka terasa atau terlihat buram atau pucat pasi, karena semua adalah pemikiran. Karena apa? Air, api, dan udara itu takaran posisi yang ada di dalam tubuh itu tidak seimbang. Jika lebih besar takaran api yang ada di dalam tubuh kita, akan menimbulkan suatu panas yang luar biasa, sehingga mengganggu saraf-saraf motorik yang ada di dalam tubuh kita. Bagian otak kecil kita gak kuat menahan rasa panas karena terlalu dipush atau didorong oleh pemikiran-pemikiran yang ruwet. Di sini terasa panas sehingga mengakibatkan sakit kepala, mengakibatkan sesak napas, dan juga mengakibatkan badan lemas karena daya imun tubuh kita bisa berkurang karena terkuras oleh pikiran. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Ya, bisa mempelajari metode-metode meditasi, belajar tentang spiritual dengan tantra dan mantra, sehingga berulang kali kita dalam posisi meditasi sehingga terjadi vibrasi dan aura-aura positif yang dipancarkan oleh alam akan masuk ke dalam tubuh kita. Lambat laun energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita akan terkikis, sehingga bisa menenangkan batin kita, bisa damai, dan terasa ringan di dalam tubuh kita. Di dalam dunia kedokteran, di zaman modern seperti sekarang ini, kesadaran pikiran, emosi, rasa marah, rasa iri, rasa dengki, itulah sebagai pemicu datangnya suatu penyakit, baik secara ringan maupun secara besar, yang melalui sukma sarira atau atma dapat mempengaruhi setule sarira atau badan kasar kita. Munculnya gejala penyakit itu semua efeknya ditimbulkan dari pikiran. Setelah dirangsang oleh pikiran, rasa emosi muncul, energi panas akan meningkat, jantung berdetak dengan kencang, memompa darah, sehingga daya tampung mestinya sesuai dengan detakan-detakan yang damai akhirnya dipicu melebihi,
takaran-takaran tersebut menimbulkan rasa panas yang ada di dalam tubuh kita. Itulah yang merupakan penyakit psikosomatik, karena melalui pikiran kita. Yang sakit adalah pikiran. Semua terpicu dari pikiran, karena saraf-saraf itu akan dipengaruhi sehingga terjadi ledakan-ledakan atau gesekan panas yang menimbulkan badan kita lemah, kekuatan imun kita berkurang, sehingga timbullah penyakit-penyakit, baik dari dorongan dari aura negatif maupun di dalam tubuh kita. Karena manusia itu sangat rentan dalam hal itu jika kita tidak menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Hal tersebut bisa kita berkomunikasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang secara tiba-tiba timbul di dalam tubuh kita. Kita bisa berkomunikasi untuk mendapatkan solusi sehingga bisa menenangkan diri kita. Karena apa? Dari panca indera ini menyentuh kesadaran pikiran manusia yang akan melemahkan saraf-saraf kita. Dalam taruh permana, obat-obat yang sudah disediakan oleh alam itu sangat banyak. Itu juga salah satu untuk mendukung kesembuhan daya imun tubuh kita dari gangguan-gangguan energi negatif atau suatu penyakit. Bisa berupa loloh atau jamu, di mana ramuan-ramuan itu digerus atau dihancurkan, disaring dan diminum. Itu namanya loloh. Atau juga ada ramuan dari dedaunan, dari umbi-umbian, itu diulik atau digerus, dihancurkan, dipakai bobok atau boreh, diusapkan seperti lulur. Ada juga lewat meditasi, ada juga lewat pengelukatan, di mana kita mandi dengan permohonan sehingga energi negatif yang ada di badan kita dibersihkan dan lambat laun akan sembuh. Itu dalam ajaran Taru Permana. Kita menggunakan secara herbal dari alam. Tapi semua kejadian tersebut yang ada di dalam diri kita itu semuanya adalah kehendak Sang Yang Pencipta, di mana beliau itu menciptakan suatu penyakit, menciptakan suatu obat, itu pun kehendak beliau. Biar kita lebih sadar diri, lebih taat kepada beliau. Karena dalam menjalani hidup ini sangat susah. Jika kita tidak mempunyai pikiran yang tenang, apapun penyakit itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena kesadaran emosi jiwa itu tidak bisa menyeimbangkan antara unsur air, unsur api, dan unsur udara. Suatu contoh, kita berpikir kuat itu panas, suhu tubuh kita, akhirnya pernapasan kita sesak. Itulah yang terjadi. Begitu perjalanan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu, begini, taat kepada ide Sang Yang Widewasa. Bersyukurlah kita mendapatkan ujian. Karena apa? Untuk mendewasakan diri kita,
dan semakin tahu akan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Siapa saya? Hanya lewat permohonan kepada beliaulah. Apapun yang terjadi di jagat ini, kalau beliau berkehendak untuk menyembuhkan, pasti kita sembuh. Maka dari itu, jaga pemikiran kita untuk mencari kedamaian di hati. Sekian, wantah sapunike. Dukung terus Taruh Pingi Channel Bali, membahas berbagai macam budaya, penyakit, pengobatan atau usade, seni, dan warisan budaya leluhur. Matur suksema, terima kasih atas perhatiannya. Kirang langkung nunas gang kerene sinampura, sinap titiang antok para mesanti. Santi, santi, santi.